Nah, inilah bukti bahwa orang-orang Wahabi ustadz-ustadznya itu adalah kaum tekstual saja, memahami hadis, hadisnya si sohe, tapi otaknya yang tidak sohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber, penonton semuanya di tanah air, baik yang di luar negeri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kalau masalah khilafiyah di kalangan Aswaja, di kalangan orang NU, ini sudah biasa. Kami sejak kecil sudah dididik tentang perbedaan atau khilafiyah di antara para imam. Dan ini terus diwariskan kepada kami dan diajarkan kepada kami. Dan kami tidak merasa benar. Karena kami punya keyakinan bahwa perbedaan di antara ulama ini merupakan rahmat bagi kita orang awam. Lain halnya dengan penyimpangan. Kalau perbedaan kami hargai karena memang kami itu memang diajari untuk menghargai perbedaan. Lain halnya dengan penyimpangan, maka kami harus meluruskan penyimpangan itu, membongkar penyimpangan itu biar orang awam tidak tertipu dengan kedoknya yang mengaku aliran sunnah, yang mengaku salafi. Tidak halnya juga dengan kebohongan, kedustaan dari mereka. Kami akan tetap membongkar bahwa apa yang disampaikan itu hanyalah tipu-tipu umat alias pengkhianatan ilmiah untuk melegalkan tuduhannya di depan jamaahnya, yang mayoritas jamaahnya itu adalah orang awam, orang yang tidak bisa baca kitab, tidak mengerti teks Arab, sehingga ustadznya yang seakan-akan begini kelihatannya wah dengan gelarnya yang seabrek, tetapi padahal itu adalah penyimpangan. Dah kami membongkar kebohongan, kedustaan, penyimpangan dari mereka itu. Dan ini merupakan kewajiban kepada orang-orang yang punya ilmu untuk membongkar penyelewengan mereka, untuk membongkar kebohongan mereka, kedustaan mereka, pengkhianatan mereka terhadap ilmiah, pengkhianatan mereka terhadap para imam-imam kita. Ini kewajiban bagi orang yang punya ilmu. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempreteli, membantah kaum tekstual yang mengaku salaf ini, yaitu Ustadz Zainal Abidin LCMA, gelarnya si Oke. Namun kalau orang-orang yang seperti ini terus berkoar-koar di depan jamaahnya yang jamaahnya mayoritas orang awam, maka hancur agama ini. Karena mereka menyampaikan hukum Islam hanya sesuai otaknya sendiri. Ayo kita buktikan, kita dengarkan dulu ceramah Pak Zainuddin ini, Pak Zainal Abidin ini. Anjing, kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap tuju. Membasuh tuju itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah dicuci. Inilah hadis yang dipakai oleh Pak Ustadz tekstual itu. Jadi hadis ini di dalam Sahih Muslim dan sudah ditakhrij oleh Imam Bukhari. Hadisnya si Sahih, tapi pemikiran Ustadz, penjelasan Ustadz ini yang ghairu sahih. Sahih itu kan secara bahasa sehat, berarti kebalikannya sehat pemikiran Ustadz ini. Oke, saya terjemah dulu. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya wadah kalian, salah satu kalian ketika dijilat oleh anjing, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya memakai debu. Jadi Pak Ustadz ini mengartikan, menjelaskan, memaknai teks secara tekstualnya saja. Karena kejadiannya waktu itu Rasulullah memerintahkan ketika ada anjing menjilat air yang ada di bejana, maka airnya harus dibuang dan wadahnya itu harus dibasuh. Dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya pakai debu. Nah ini secara tekstual, karena dilihat hadisnya itu adalah
bejana yang dijilat oleh anjing. Jadi ketika bokongnya Pak Ustadz ini dijilat oleh anjing, maka ndak usah dibasuh 7 kali. Kenapa? Karena hadisnya bejana kok. Betul ini. Secara tekstual memang seperti itu. Cuman parah, kalau pemahaman seperti Ustadz ini digunakan, diterapkan di hadis-hadis yang lain, maka hancurlah agama ini di tangan Ustadz-Ustadz Wahabi. Baik, saya kasih contoh seperti ini. Di dalam hadis Sahih An-Nasai, hadis ini sahih yang disahihkan oleh Imam Albani. Ada seorang Arab, ja'a Arabiyun ilal masjid. Ada seorang Arab ya Badui datang ke masjid, kemudian kencing di sana sehingga orang-orang teriak. Oleh Nabi ditahan, jangan tinggalkan dulu, biarkan sampai selesai kencing. Setelah selesai kencing baru Nabi menyuruh untuk menyiramkan air terhadap masjid itu. Nah, yang disuruh siram air oleh Nabi, kejadiannya itu orang Badui ini kencing di masjid. Nah, kalau kencing di celana berarti ndak usah ya. Misalnya ada jamaah Wahabi kencing di rumahnya, ndak usah dibasuh, ndak usah dicuci. Kenapa? Ya karena hadisnya kan di masjid yang disuruh Nabi. Hancur kalau digunakan seperti ini kaedahnya Pak Ustadz Zainal Abidin LCMA itu. Bukankah Pak Bidin itu LCMA itu kan lulusan Arab Saudi? Tentunya berguru terhadap syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Baik, saya akan buka ini syarahnya kitab Subulus Salam. Di sini ada penjelasan Syekh Utsaimin. Bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin? Apa sama dengan penjelasan Pak Bidin LCMA ini? Silahkan lihat Subulus Salam juz 1. Tepatnya di halaman 48. Langsung dilihat di bawah garis itu. Su'ila Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Syekh Utsaimin ditanya anin najasatil hukmiyah, tentang najis hukmiyah. Ini najis hukmiyah terus ke bawah. Langsung awalan, idza kanatin najasatu 'alal ardi fa innahu yuktafa bisabbil ma'i 'alaiha ba'da izalati 'ainiha. Jadi kata Syekh Utsaimin ini, jika najis ada pada bumi maka cukup langsung disiram air setelah dihilangkan ainnya dulu. Apabila ingkanat dzata jirmin, apabila najisnya itu ada bentuknya. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis sahabah hina bala ar-rajulu fi taifatil masjid, ketika ada orang yang kencing di masjid sebagaimana yang saya jelaskan di situ. Kalau kita pakai tekstual seperti Pak Bidin LCMA ini, maka ketika orang kencing di luar masjid, di celana atau di mana, maka ndak usah dibasuh karena hadisnya kan kencing di masjid. Dasar tekstual. Nah, poinnya di sini. Tsaniyan, yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ardi, jika najisnya itu bukan di bumi, wahia najasatu kalbin, dan itu merupakan najis anjing, bagaimana? Fa innahu la budda li tathhiriha min sab'i ghasalatin ihdaha biturabi, maka tidak boleh tidak, yakni harus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Ini berdasarkan hadis liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum ila akhirih. Kalau dimaknai tekstual seperti Pak Ustadz Zainal Abidin, kalau bokongnya Pak Zainal Abidin dijilat anjing, ndak usah dibasuh. Yang cukup dibasuh, yang harus dibasuh 7 kali itu adalah ketika menjilat bejana. Parah kucluk kalau seperti ini. Nah, sekarang pindah ke fatwanya Imam Ibnu Baz. Ada pertanyaan untuk beliau. Al-malabis idza waghala fihal kalbu, apabila dijilat oleh anjing, ada pakaian dijilat oleh anjing, hal tughsalu sab'a marrat wa marrat biturab aidan, apakah harus dibasuh 7 kali lagi dan salah satunya harus dengan debu juga? Maka jawaban Ibnu Baz, hadza dzahir, ya begitulah yang jelas. Idza la hasal mahalla yughsal sab'a marrat ihdahunna biturab, jika ada anjing menjilat suatu tempat, bukan hanya menjilat bejana, maka harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Si penanya tidak terima. Hukmuha hukmul ina, berarti hukumnya sama dengan hukum bejana kalau seperti itu, Syekh. Apa jawaban Ibnu Baz? Naam mislul ina,
Iya, hukumnya sama dengan hukum bejana. Masa hanya bejana yang harus dibasuh? Kalau bokongnya Pak Bidin ndak usah dibasuh. Ini kan ngaco betul, al-kucluki namanya kalau seperti ini. Nah, silakan bagi ente-ente orang Wahabi mau ikut Pak Bidin yang cuma levelnya S2 atau ikut Syekh Utsaimin atau Bin Bas, ya, guru-guru mereka yang katanya guru-guru ustadz di Indonesia ini.